Lu capek kerja tiap hari, tapi duit kayak hilang entah kemana. Gaji baru masuk, tahu-tahu udah habis saja. Kayaknya gak bakal cukup deh buat nabung. Apalagi buat mimpi punya passive income. Tapi tenang, bukan lu doang yang ngerasa gitu. Gue juga pernah ngerasain fase itu. Gaji mepet, sedangkan kebutuhan banyak. Tapi ada satu hal yang akhirnya ngebuka mata gue. Ternyata kita bisa loh mulai bangun passive income meskipun gaji kita pas-pasan. Serius, lo gak perlu jadi orang kaya dulu buat mulai punya aset. Yang lo butuhin bukan duit banyak, tapi cara mikir yang bener dan langkah kecil yang konsisten. Di video ini, gue bakal bahas dari A sampai Z gimana caranya mulai bangun passive income dari kondisi yang lo punya sekarang. Jadi, simak sampai habis. Selamat datang di channel dari gue buat lo. Tempat lo dapat insight yang relate, jujur, dan bisa langsung lo pakai di kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke poin-poin pentingnya. Pertama yang harus lo benerin, pola pikir. Banyak orang ngerasa passive income itu cuma buat orang yang udah punya modal gede. Padahal justru yang gajinya kecil itu yang paling butuh passive income loh. Karena kalau terus-terusan ngandelin active income, lo kerja dapat gaji, kerja dapat gaji, gitu aja, hidup lo bakal muter di situ-situ doang. Capeknya dapat, tapi nggak pernah ngerasain bebas finansial. Lo harus mulai mikir kayak gini. Gue pengen punya sistem yang bisa tetap jalanin duit masuk. Meskipun gue lagi tidur, liburan, atau lagi fokus ngurus hal lain. Tapi lo mulai invest waktu dan tenaga buat bikin aset yang bisa muter sendiri nantinya. Dan ingat ya, investasi itu nggak selalu soal uang. Di tahap awal, investasi lo adalah waktu dan skill. Belajar, nyobain hal baru. Gagal ya revisi, belajar lagi. Itu bagian dari proses bro. Yang penting bukan hasil instan, tapi perubahan cara lo mikir dan ngerespon peluang. Sekarang gue ajak lo kenalan sama beberapa jenis passive income yang bisa lo mulai walau penghasilan lo belum gede. Banyak orang mikir passive income itu harus punya properti, saham gede, atau bisnis yang udah jalan. Padahal nih, ada banyak cara yang modalnya kecil. Bahkan ada loh yang cuma butuh waktu dan konsistensi. Misalnya nih, lo bisa bikin produk digital. Nggak perlu jago desain atau coding. Lo bisa bikin ebook, template, atau bahkan kelas online yang ngebahas hal yang lo kuasai. Sekali lo bikin, lo bisa jual berulang-ulang tanpa harus kerja tiap kali ada yang beli. Atau lo bisa coba affiliate marketing. Lo promosiin produk ke orang lain lewat media sosial atau blog. Dan lo dapat komisi tiap kali ada yang beli lewat link lo. Gak perlu stok barang, gak perlu mikirin pengiriman. Ada juga cara lain kayak nulis di platform yang bayar penulis. Lu cukup konsisten nulis konten yang menarik dan lu bisa dapat penghasilan dari views atau subscriber. Kecil di awal, tapi kalau lu tekunin bisa jadi sumber cuan yang stabil. Kalau lu lebih suka yang berbau finansial, lu bisa mulai investasi mikro. Sekarang udah banyak loh platform yang ngizinin lu investasi mulai dari 10 ribuan, kayak di reksadana atau saham. Emang kecil? Emang iya, tapi yang penting bukan jumlahnya, tapi kebiasaan lu nanam aset. Dan terakhir, lu bisa mulai bikin konten kayak di YouTube, kayak gue sekarang ini. Atau lu bisa bikin podcast atau di Instagram atau apalah. Semua itu bisa jadi aset digital yang ngasilin duit kalau lu konsisten dan tahu cara monetize-nya. Mungkin butuh waktu, tapi konten yang lu bikin hari ini bisa ngasilin view dan uang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ke depan bro. Sekarang, gimana caranya lu mulai jalanin ini semua kalau kondisi lu sekarang serba terbatas? Gue paham banget rasanya bro. Gaji kita pas-pasan, waktu terbatas, banyak tuntutan.
Tapi justru di situ lu bisa mulai latih disiplin lu sendiri. Lu nggak perlu langsung ngelakuin semuanya sekaligus. Pilih satu jalur yang paling cocok sama lu dan fokus di situ. Coba sisihin minimal 10% dari gaji lu tiap bulan. Bukan buat ditabung, tapi buat dibikin jadi aset. Beli tools, belajar skill, atau bangun sesuatu yang bisa lu jual berulang. Di luar jam kerja, sempetin waktu lu 1-2 jam sehari buat kerja kreatif lu. Entah itu nulis, bikin konten, atau riset ide. Dan yang paling penting, lu harus sabar. Jangan gampang pindah-pindah strategi cuma karena belum dapat hasil. Banyak orang gagal bukan karena cara mereka salah, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Gagal itu biasa bro, tapi yang penting lu belajar dari situ dan lu jalan terus. Passive income itu bukan mimpi bro, tapi juga bukan sulap. Butuh waktu, butuh konsistensi, dan yang paling penting butuh keberanian buat mulai meskipun lu belum punya banyak. Gaji kecil itu bukan halangan, justru itu alasan kuat buat lu bangun sistem yang bisa bantu lu keluar dari lingkaran kerja terus menerus. Jadi sekarang buat tanya balik ke lu mau tunggu sampai punya duit banyak dulu baru mulai, atau lu mau mulai sekarang pelan-pelan dan lihat hidup lu berubah beberapa tahun ke depan? Itu tergantung sama lu. Semua keputusan ada di tangan lu. Oke, gua rasa segitu aja untuk kali ini. Kalau lu dapat insight dari video ini, jangan lupa share ke teman-teman lu yang masih kerja keras tiap hari tanpa mikirin aset. Dan tulis di kolom komentar, lu tertarik mulai dari yang mana dulu. Gue bakal bantu kasih ide dan semangat juga di sana. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dan seperti biasa, ini dari gue buat lo.